Bab 148-150. Duda terpikat cinta sekretaris. Huek huek huek. Terdengar suara muntahan dari kamar mandi, membuat tidur Stefan pun terganggu. Sayang. Stefan langsung berlari ke arah kamar mandi, dan dia menemukan Rebecca yang tengah terduduk lesu dengan wajah yang menunduk ke dalam kloset. Sayang, kamu kok jadi gini sih? Kita ke rumah sakit ya, ajak Stefan membantu Rebecca untuk berdiri. Rebecca menggeleng, dia memeluk tubuh Stefan yang telanjang dada dan menghirup aroma tubuh Stefan yang menenangkan. Sayang, mau ya kita ke rumah sakit, ajak Stefan lagi, kali ini lebih lembut. Bentar mas, aku mau peluk kamu dulu, balas Rebecca lirih. Ya udah sini, cucu muka dulu ya, balas Stefan membantu Rebecca mencuci mukanya agar lebih segar sedikit. Kenapa muntahnya di kloset sih, kenapa gak di wastafel aja? Tanya Stefan heran sambil membantu mengelap wajah Rebecca dengan handuk. Aku gak kuat berdiri mas, jadi di sana lebih mudah, balas Rebecca yang sudah hilang rasa mualnya. Ya sudah, kita kembali ke kamar ya, ajak Stefan dan diangguki Rebecca. Stefan langsung mengendong Rebecca dan membaringkannya di atas ranjang. Aku panggil dokter aja ya kalau kamu gak mau ke rumah sakit, ucap Stefan yang khawatir dengan keadaan Rebecca. Gak mau mas, aku gak apa-apa loh. Aku cuma pengen peluk kamu aja, tar juga reda sendiri mualnya, tolak Rebecca. Ya udah iya, aku mandi dulu, abis itu Aki ambilkan kamu makan terus minum obat ya nanti. Stefan mengiyakan saja, tapi nanti dia akan diam-diam memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Rebecca. Rebecca pun mengangguk, dan Stefan langsung pergi ke kamar mandi. Tanpa sepengetahuan Rebecca, Stefan pergi ke kamar mandi sambil membawa handphonenya. Diam-diam Stefan menghubungi dokter keluarganya, dan menyuruh dia untuk datang ke rumahnya untuk memeriksa keadaan istrinya. Tuan Dr. Andri mencari Anda, ucap bodyguard Stefan menghampiri Stefan yang kebetulan berada di dapur. Suruh masuk, balas Stefan. Baik tuan, balas bodyguard Stefan dan langsung keluar menyuruh Dr. Andri, dokter keluarga Stefan, untuk segera masuk. Hai bro, apa kabar? Sapa Dr. Andri sudah berjumpa dengan Stefan. Baik, balas Stefan. Ayo kita ke kamar, istriku baru selesai makan, ajak Stefan menaiki anak tangga dan diikuti Dr. Andri. Sampai di kamar, Stefan menemukan Rebecca yang malah tertidur, padahal tadi baru bangun tapi sekarang malah tidur lagi. Bisa kan memeriksa dalam keadaan tidur? Tanya Stefan pada Dr. Andri. Bisa kok, emang keluhannya apa aja? Tanya Dr. Andri sambil mengeluarkan alat-alat yang akan dia gunakan untuk memeriksa Rebecca dari dalam tasnya. Dia dari tadi muntah-muntah terus, dan di saat peluk tubuhku maka mualnya hilang, jelas Stefan membuat Dr. Andri mengangguk. Sejak kapan kejadian seperti itu berlangsung? Apakah mulai hari ini? Tanya Dr. Andri lagi. Kayaknya sih iya, soalnya kemarin-kemarin istriku gak ada ngasih tahu kalau dia mual, jawab Stefan. Dr. Andri pun mulai memeriksa detak jantung Rebecca dan selanjutnya dia memeriksa tekanan darah Rebecca. Tekanan darahnya normal, dan semuanya normal. Satu hal yang saya curigai, jelas Dr. Andri menggantung ucapannya. Apa itu? Cepat katakan, jangan buat saya khawatir, balas Stefan tidak sabaran. Sepertinya istrimu hamil, lanjut Dr. Andri. Apa? Hamil?
Syok Stefan. Iya, sepertinya dia hamil. Dokter Andri hendak menyibakkan baju Rebecca untuk memeriksa perutnya, tapi dengan cepat Stefan melarangnya. Hei, mau ngapain lu buka-buka baju istriku? Cegah Stefan. Ya, mau periksa perut istri lu lah. Gak usah. Tar gue cari dokter kandungan cewek aja, bantah Stefan dengan cepat. Lah, katanya tadi suruh periksa, giliran mau diperiksa malah gak boleh. Ya periksa, tapi gak pakai buka-buka baju segala. Udahlah, sana lu pulang, udah gak gue butuhin lu di sini, lanjut Stefan mengusir dokter Andri. Lu ngusir gue? Tak percaya dokter Andri kalau dirinya abis manis sepah dibuang. Iya, udah sana pergi, balas Stefan. Dasar, tahu gitu tadi gak gue kasih tahu aja sekalian, kesal dokter Andri. Saran gue, nanti kalau lu mau bawa istri lu ke dokter kandungan, lebih baik bawa ke dokter Rena aja, dia dokter kandungan terbaik yang ada di rumah sakit gue, saran dokter Andri sebelum pergi. Nanti gue ajak istri gue ke sana, dan untuk bonus lu nanti gue transfer, balas Stefan membuat Andri senang. Nah gitu kayak dari tadi, tahu gitu kan gue gak marah-marah, balas Andri senang. Udah sana pergi, ganggu aja. Iya ini gue pergi. Dokter Andri pun pergi dari sana meninggalkan Stefan yang masih menatap Rebecca dengan penuh cinta. Apalagi sekarang di perut istrinya ada calon buah hati mereka, membuat Stefan pun semakin mencintai Rebecca. Bab 149. Lengkuh Rebecca, dia mulai menggerjapkan matanya. Sayang. Stefan langsung mendekati Rebecca. Minum, pinta Rebecca lirih. Stefan pun dengan gerakan cepat langsung mengambil air putih yang berada di atas nakas dan langsung membantu Rebecca untuk minum. Sudah, ucap Rebecca setelah dirasa tenggorokannya yang kering sudah basah kembali. Mana yang sakit? Tanya Stefan sambil mengelus rambut Rebecca dan dibalas gelengan kepala oleh Rebecca. Nanti abis maghrib kita pergi ke rumah sakit ya, ajak Stefan membuat Rebecca langsung menatap Stefan, dari yang tadinya memejamkan mata menikmati elusan tangan Stefan menjadi menatapnya tajam. Kali ini aku tidak menerima penolakan sayang, kita harus ke rumah sakit buat memeriksa keadaan calon buah hati kita, lanjut Stefan yang tidak menerima penolakan. Calon buah hati. Tidak mengerti Rebecca. Iya, tadi saat kamu tidur aku panggil Andri buat periksa keadaan kamu karena aku khawatir sama kamu. Terus kata dia kamu hamil dan kita disuruh untuk periksa ke dokter kandungan langsung, jelas Stefan. Benarkah aku hamil? Berarti sekarang di perutku. Tangan Rebecca dengan refleks langsung mengelus perutnya yang masih rata. Astaga, iya mas, aku lupa, aku kayaknya udah telat 1 bulan deh, ucap Rebecca yang baru teringat kalau dirinya sudah 1 bulan belum kedatangan tamu bulanan. Mungkin karena kamu kebanyakan kegiatan kamunya lupa dan gak terlalu memperhatikan jadwal datang bulan kamu, balas Stefan dan tangannya ikutan mengelus perut Rebecca. Hai anak papi, sehat-sehat ya di sana. Papi Momi sama Kak Bril nungguin adek di sini, ucap Stefan mengajak anaknya berbicara. Aku mau cek pakai test pack dulu mas, kebetulan aku masih punya stoknya, ucap Rebecca yang hendak mengecek apakah dirinya benar-benar hamil atau tidak. Yuk mas, bantu ke kamar mandi. Dengan sigap Stefan langsung mengendong Rebecca dan membawanya ke kamar mandi. Kamu keluar dulu, nanti kalau sudah ada hasilnya aku panggil kamu, usir Rebecca menyuruh Stefan untuk keluar dari kamar mandi. Aku mau lihat loh yang, udah kamu gak usah malu, aku juga udah sering lihat kamu terken sing koh waktu aku XX.
Mulutnya itu loh kalau ngomong tolong dikondisikan, jangan main nyerocos aja, potong Rebecca sambil tangannya membekap mulut Stefan. Iya aku keluar, tapi nanti beneran loh panggil aku udah gak sabar soalnya, dan ingin jangan lama-lama, bawel Stefan. Iya, udah sana. Rebecca mendorong tubuh Stefan keluar dari kamar mandi dan setelah itu dia langsung menutupnya. Tak lupa juga dia kunci dari dalam pintu kamar mandinya. Bawel banget, dengus Rebecca dan dia pun mulai melakukan untuk memakai tespek. Sementara itu, di tempat Priscilla dia tidak bisa memejamkan matanya sedari tadi, sehingga dia hanya bolak-balik badan saja di atas ranjang. Ini kenapa mana gue susah merem sih, padahal ini kasur empuk banget loh daripada yang ada di kontrakan, kesal Priscilla karena dia tidak bisa tidur. Apa mungkin karena aku sudah terlalu banyak tidur ya dari tadi, secara kan aku tadi sempat pingsan agak lama, lanjutnya. Priscilla pun akhirnya bangun, dia bersandar di kepala ranjang sambil mulai memainkan handphonenya. Gue jadi trending topik nih du resto, ucap Priscilla saat baru menghidupkan handphonenya tapi sudah ada banyak notifikasi masuk. Ngeri banget komentar orang-orang nih, lanjutnya yang mulai membaca pesan-pesan di grup restoran tempat dia bekerja. Apanya yang ngeri, bukannya tidur malah main handphone. Bab 150. Apanya yang ngeri, bukannya tidur malah main handphone, ucap Julian yang tiba-tiba saja datang. Astaga bikin kaget aja, kaget Priscilla sambil mengelus dadanya. Apa yang kamu bilang ngeri? Tanya Julian penasaran. Julian mendekati ranjang dan dia langsung duduk di samping Priscilla. Nih lihat, para karyawan lagi ngosipin aku. Aduh Priscilla melihatkan room chat grup restoran. Julian membaca pesan-pesan yang ada di sana, dia mengepalkan tangannya saat membaca salah satu pesan yang menyebutkan Priscilla jal, dan tengah hamil anak haram. Sini mana handphoneku? Julian mengambil handphone Priscilla dengan kasar dan dia langsung mengirimkan pesan suara di sana. Berhenti kalian membicarakan istriku dan stop bilang anakku anak haram, atau kalian akan tahu sendiri konsekuensinya, dia istriku bukan jal, dan anak yang dia kandung adalah anakku, ucap Julian dengan nada penuh amarah. Jangan dihapus pesan itu, biarkan mereka semua mendengarnya, ucap Julian mengembalikan handphone Priscilla. Dan setelah itu dia langsung pergi ke kamar mandi dengan wajah datarnya. Ih serem juga dia kalau marah, gumam Priscilla menatap pintu kamar mandi. Tapi tadi dia ngakuin aku istrinya, dan dia sampai marah gitu setelah baca pesan orang-orang, lanjut Priscilla. Priscilla tidak menyangka kalau reaksi Julian akan semarah itu, padahal kalau dipikir-pikir wajar orang-orang bilang seperti itu, karena memang dirinya hamil di luar nikah. Maafkan mama ya sayang, tadi mama sempat tidak bisa menerima kehadiran kamu, tapi sekarang mama menyadari kalau mama sayang sama kamu, ucap Priscilla sambil mengelus perutnya yang masih rata. Mama janji akan selalu ada sama kamu dan berusaha menjadi ibu yang baik buat kamu, lanjut Priscilla. Priscilla jadi membayangkan nanti seandainya anaknya sudah lahir, terus nanti dia bisa main kejar-kejaran sama anaknya dan bisa main pacak-pacakan kalau seandainya anaknya cewek. Sementara itu di kamar mandi, Julian mandi dengan air dingin, padahal saat ini cuaca tidak begitu panas, tapi Julian memilih mandi dengan air dingin untuk merendamkan amarahnya. Julian tidak suka kalau ada yang menghina Priscilla dan juga calon anaknya. Priscilla bukan jal, dan anaknya juga bukan anak haram. Siapapun itu yang menghina orang-orang yang aku sayang, akan tahu sendiri akibatnya, ucap Julian penuh amarah. Kali ini aku masih mentolerir,
Tapi kalau sampai nanti masih ada yang bilang begitu, jangan salahkan aku kalau kalian semua kehilangan pekerjaan dan gak akan bisa mendapatkan pekerjaan lagi dimanapun itu. Selesai mandi Julian pun segera keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk yang menutupi bagian pinggangnya saja. Dehem Julian membuat Priscilla yang sedari tadi fokus bermain handphone pun mengalihkan pandangannya ke arah Julian. Teriak Priscilla sambil menutup kedua matanya karena syok melihat penampilan Julian. Gak usah lebay deh, udah pernah lihat seluruhnya juga, sinis Julian sambil mengambil pakaian miliknya dari dalam lemari. Kamu kenapa gak pakai baju sih, omel Priscilla. Nih udah pakai baju, balas Julian padahal dirinya belum mengenakannya. Priscilla pun perlahan membuka matanya, dan tepat di waktu yang sama Julian melepaskan handuk yang dia pakai. Julian gila. Teriak Priscilla semakin kencang karena matanya menangkap sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Hahaha. Tawa Julian menggelegar, dia pun segera mengenakan pakaiannya. Seru juga jahilin Priscilla, batin Julian tersenyum.